Hai, balik lagi bareng gue Oman. Gue adalah produk spesialis GoPro dari Changhong. Jadi di video kali ini gue mau men-share ke teman-teman semua apa yang baru di GoPro Hero 11. Terus apa keunggulannya GoPro Hero 11 dibanding GoPro Hero 9, 10 ya. Terus juga kenapa harus GoPro Hero 11, kenapa nggak action cam lainnya. Karena ini dia yang akan gue bahas hari ini. Jadi apa aja keunggulan fitur, apa aja yang baru di GoPro Hero 11 akan gue bahas di video kali ini. Simak terus videonya, check this out. Yang pertama adalah sensornya. Di GoPro Hero 11 memiliki sensor terbaru yaitu 1/1,9 inch, dimana sensor ini membuat GoPro Hero 11 mempunyai dua fitur baru yaitu lensa dan juga rasio. Lensanya kita menyebutnya hyperview, dimana hyperview ini membuat field of view-nya jauh lebih luas dan juga jauh lebih tinggi. Dan rasio 8:7 ini rasio yang benar-benar serbaguna banget karena memudahkan pengguna untuk bisa berbagi ke berbagai macam sosial media atau ke berbagai macam platform sosial media seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara croppingnya atau cara kerjanya si 8:7 ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah resolusi foto. Resolusi foto di GoPro Hero 11 ini adalah 27 megapiksel. Kalau dibandingkan dengan GoPro Hero 9 dan Hero 10 ya, perbedaannya cukup signifikan. Di Hero 9 20 megapiksel, di Hero 10 23 megapiksel, di Hero 11 27 megapiksel. Yang ketiga ini adalah enduro baterai, di mana enduro baterai ini meningkatkan performanya menjadi 40% dibanding GoPro Hero 10, dan juga pengisian dayanya meningkat menjadi 16% ya. Jadi kalau misalnya di Hero 10 itu 120 menit dengan settingan 1080 30 fps, di sini bisa sampai di Hero 11 ini maksud saya bisa sampai dengan 140 menit dengan settingan yang sama 1080 30 fps. Itu yang ketiga. Yang keempat ini kalian pasti tahu, yaitu HyperSmooth 5.0. Perbedaannya dengan HyperSmooth sebelumnya, di sini ada namanya settingan auto boost, di mana auto boost ini adalah secara intelijen atau secara cerdas akan cropping otomatis pada saat si kamera ini merasa dia kena guncangan yang benar-benar sangat berguncang gitu ya, kena guncangan yang sangat tinggi gitu ya, guncangannya sangat benar-benar guncang banget, dia akan auto cropping. Tapi kerennya di GoPro Hero 11 ini croppingnya nggak kelihatan. Jadi akan gue kasih tunjuk nanti videonya di sini. Oke, itu yang keempat. Yang kelima ini adalah 10-bit color, dimana 10-bit color ini hanya support di kamera, kalau di kamera digital ya, support di kamera-kamera digital yang seri-seri flagship atau seri premiumnya, dimana harganya sudah belasan bahkan puluhan juta. Di GoPro Hero 11 harga 8,7 sudah support dengan 10-bit color, dan 10-bit color ini ada settingnya, jadi bisa di-on-in bisa di-off-in. 10-bit color ini sebagai informasi support dengan 1 miliar warna. Jadi kalau misalnya kalian mau post production ya, mau edit warnanya jauh lebih mantap gitu ya. Oke. Dan perbedaannya dengan Hero 9 dan 10, di Hero 9 itu 8-bit color, di Hero 10 itu sama 8-bit color. 8-bit color adalah 16,7 juta warna, 10-bit color 1 miliar warna. Itu yang kelima. Yang keenam ini adalah Easy plus Pro Control Mode di GoPro Hero 11, dimana GoPro Hero 9 dan 10 belum ada nih Easy plus Pro Control. Fungsinya buat apa sih? Easy ini buat orang-orang atau pengguna yang belum pernah menggunakan GoPro. Jadi kalau misalnya di set ke Easy mode, dia cuma ada settingan foto, video, sama timelapse gitu ya. Udah, settingannya itu aja, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau misalnya Pro Mode, teman-teman sudah tahu bisa rubah resolusinya, lensanya, frame rate-nya, dan lain-lain masih banyak. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, ini terakhir tapi nggak kalah penting, GoPro Hero 11 ini tetap tahan air ya teman-teman. Tahan air 10 meter atau 33 kaki tanpa housing ya. Jadi without housing, ini tahan air
hingga 10 meter, pastinya tahan lama, durable, dan juga serbaguna ya, kamera yang benar-benar kecil, serbaguna banget, versatile banget, terus juga rugged dan kuat banget. DNA-nya GoPro Hero 11 ini benar-benar kuat. Jadi kamera ini dibuild memang buat aksi dan juga berbagai macam aktivitas. Itu yang ke-7. Ini adalah contoh rasio 8:7, dimana rasio 8:7 ini benar-benar serbaguna banget dan juga ngebuat kita sebagai penggunanya benar-benar dimudahin kalau mau share ke berbagai macam platform sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Ini dia contoh videonya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini awalnya dari rasio 4:3 ke 8:7, terus ke 9:16, 4:3, dan juga 16:9. Jadi ini adalah contoh dari rasio 8:7. Dan ini adalah contoh video perbedaan antara setiap rasionya ya. Ada 8:7, 4:3, dan 16:9. Teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. 8:7 jauh lebih tinggi dan jauh lebih luas. Jadi kalau misalnya kita crop ke 9:16, hasilnya akan seperti ini. Hasil croppingnya tetap luas dan juga tidak ada cropping atau tidak banyak gambar yang terbuang ya di settingan atau di rasio 8:7 ini dibandingkan dengan 4:3 dan 16:9. 16:9 croppingnya jauh lebih banyak karena dia pendek ya gitu. Dan ini adalah contoh video dari Hypersmooth 5.0 atau Hypersmooth 5.0 ya, dimana Hypersmooth 5.0 ini lock and level. Jadi dia benar-benar ngelock 360 derajat horizon lock dengan lensa linear. Ya, teman-teman bisa lihat videonya di sini. Pesawatnya pada saat dia berputar tetap ada stay di tengah, atau ini saya contohkan dalam video. Ada juga contoh video saya. Ini saya putar-putar tapi hasil videonya tetap ada di tengah, stay di tengah, tanpa perlu lensa tambahan, tanpa perlu post production lagi. Oke, ini dia Hypersmooth 5.0. Dan ini adalah contoh video dari Hypersmooth Autobus ya, dimana kita setting ke autobus. Teman-teman bisa lihat mobilnya horizonnya tetap ada di tengah, tapi kap mobilnya, teman-teman perhatiin kap mobilnya ini goyang-goyang tapi kamera tetap ada stay di tengah ya. Jadi benar-benar kameranya nggak goyang sama sekali. Kap mobilnya kelihatan, nggak kelihatan gitu ya, masuk keluar. Nah, ini yang disebut cropping secara intelijen atau secara cerdas. Dia akan auto cropping, tapi croppingnya teman-teman bisa lihat sendiri nggak kelihatan gitu ya. Oke, itu dia Hypersmooth Autobus. Oke, kita bicara enduro baterai. Enduro baterai ini ya tadi ya meningkatkan 40% ya. Sekali lagi 40% di suhu normal, temperatur yang normal. 40% runtime-nya meningkat, yang tadinya sekitar 120 menit misalnya di Hero 10, di Hero 11 ini bisa 140 menitan. Terus kalau misalnya di suhu yang benar-benar dingin, performance-nya ditingkatkan atau improve secara directly, secara langsung, secara sendiri, secara otomatis dia akan improve performance-nya pada saat suhu dingin. Oke. Selanjutnya adalah 10-bit color. 10-bit color ini support dengan 1 miliar warna, dimana perbandingannya dengan GoPro Hero 9 dan 10, 10-bit color ini support dengan 1 miliar warna. Di 9 dan 10 support 16,7 juta warna. Ini perbedaannya jauh banget karena 8-bit dan 10-bit 1 miliar dan 16,7 juta. Oke, itu perbedaannya si 10-bit color. Nah, yang selanjutnya adalah 27 megapiksel foto di kamera secara langsung ya, dengan frame grab ya. Kalau teman-teman tahu frame grab ya, frame grab itu adalah menangkap video dari foto ya, menangkap video dari foto, yaitu 24,7 megapiksel, dimana fotonya walaupun dari video masih tetap detail dan jelas. Dan juga sudah improve auto exposure di GoPro Hero 11. Jadi kalau misalnya ada backlight kayak gini, contoh foto kayak gini, backlight ini akan auto exposure-nya akan secara otomatis mengadjust si cahaya itu gitu ya. Dan terakhir untuk time lapse dan time wrap ini sudah support dengan 5K di Hero 11, di Hero 10 masih 4K, di 9 juga masih 4K, tapi di 11 sudah
5K untuk time lapse dan time wrap-nya. Dan juga di GoPro Hero 11 ini ada yang keren juga. Jadi kalau misalnya kita sambil nunggu-nunggu waktu ya bikin-bikin time lapse, ada settingan night effect baru di GoPro Hero 11. Ada 3. Yang pertama adalah Star Trails, yang kedua adalah Vehicle Like Trails, dan yang ketiga adalah Light Painting. Dimana settingan-settingan ini benar-benar keren banget. Teman-teman bisa lihat videonya di sini. Ini adalah contoh video Star Trail, dan ini adalah contoh video Light Painting, dan ini adalah Vehicle Like Trails. Jadi ini semua tersedia di dalam preset shortcut, jadi tidak perlu lagi setting manual. tidak perlu post production dan tidak perlu setting manual di GoPro Hero 11. Ini kerennya GoPro Hero 11. Dan yang terakhir sebagai informasi, di dalam packagingnya ini juga, di packaging GoPro Hero 11 ini udah ada key feature-nya. Jadi kalau teman-teman agak lupa ya dengan fitur-fitur yang ada di GoPro Hero 11, sebenarnya di bagian samping boxnya sudah ada fitur-fitur apa aja keunggulan dari si GoPro Hero 11 ini. Teman-teman bisa lihat di situ nantinya. Oke, ini adalah contoh boxnya. Sekarang kita masuk ke GoPro Hero 11 Creator Edition. GoPro Hero 11 Creator Edition sebenarnya tidak ada perbedaan fitur sama sekali dengan GoPro Hero 11. Karena sebenarnya si GoPro Hero 11 Creator Edition ini adalah GoPro Hero 11 itu sendiri. Perbedaannya adalah GoPro Hero 11 Creator Edition ini dibuild khusus untuk para konten kreator, karena sudah lengkap mountingnya dengan ada 3 mode yang sudah ada, atau 3 aksesoris yang sudah ada di GoPro Hero 11-nya. Ini di dalam packagingnya. Yang pertama adalah Light Mode, yang kedua adalah Media Mode, yang ketiga adalah Volta. Dimana Light Mode ini tahan air 10 meter, Media Mode ini juga ada 3 port 3,5 mili untuk external microphone, USB-C, dan juga micro HDMI atau micro HDMI ya. Terus yang terakhir adalah Volta. Volta ini dia adalah grip. Gua akan kasih tunjuk barangnya. Volta ini adalah grip ya, grip pegangan, terus tripod, dan juga remote. Ini bisa dikontrol lewat si GoPro Hero 11-nya. Bisa dikontrol lewat si Voltanya GoPro Hero 11-nya. Jadi ini bisa connect secara wireless 30 meter connection wirelessnya, dan juga bisa connect secara kabel ya. Ini bisa langsung konekin ke kabel, dan juga ini bisa ngisi daya atau power charger. Baterainya ini 4900 mAh. Makanya konten kreator ini perlu banget si Volta. Dan juga ada mounting finger di bagian sini. Ceplak. Nah, ini mounting fingernya juga tersedia. Jadi kalau misalnya di-attach di sepeda ke berbagai macam aksesoris atau aksesoris yang ada di tas, ini juga bisa ya. Dan di bagian atasnya ini 360 derajat ya teman-teman. Jadi bisa diputar kayak gini. Putar. Kayak bisa diputar kayak gini si Volta. Ini keren banget. Oke, dan Volta ini juga bisa connect ke beberapa GoPro Hero ya. Max juga bisa. Jadi dari mulai GoPro Hero 8, Max, 9, dan 10 ini bisa dihubungkan ke Volta. Dan kalau Volta ini kalau lagi nge-record, kita tahu dia lagi nge-record itu ada warna merah di sini lampu ya. Ini warna merah di gambar yang di tengah, ini artinya lagi nge-record video. Jadi karena saya pakai GoPro Hero 11 untuk nge-record ini, jadi saya konekin juga pakai Volta, jadi bisa diatur lewat sini gitu ya. Terus kita bisa juga di sini ada gambar baterai untuk tahu baterainya Voltanya ini tinggal berapa. Terus ada koneksi Bluetooth, dan ya itulah Volta. Dan Volta ini juga ada port USB-C, jadi bisa langsung nge-charge di sini. Oke, terus Volta ini juga dapat pas truk door-nya. Jadi door yang langsung ada bisa dicolokin gitu ya. Jadi bisa dicolokin pakai ini langsung ada dapat di dalam packaging Voltanya. Oke, yang terakhir adalah GoPro Hero 11 Mini. GoPro Hero 11 mini ini kecil banget ya, beratnya cuma 133 gram ya. Kalau Hero 11 154 gram. Dan juga kalau Hero 11 Mini ini ada 3 key feature-nya, yaitu one button simplicity, terus dual mounting finger karena dia ada di bagian bawah dan di bagian belakang mounting fingernya. Yang terakhir adalah optimize for helmet mounting. Hero 11 Mini ini tidak ada lens, tidak ada LCD screen bagian belakang maupun depan,
Tapi karena dia punya dual mounting, jadi kalau di attach ke chassis atau helmet mounting, ini bakal presisi kalau gunain si mounting finger yang di bagian belakangnya. Terus GoPro Hero 11 Mini ini juga perbedaannya dari GoPro Hero 11 tidak memiliki mode foto. Jadi kalau misalnya mau foto harus menggunakan frame grab, menggunakan aplikasi Quik-nya. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena frame grab-nya juga 24,7 megapiksel. Jadi bener-bener resolusinya nggak akan turun. Bener-bener bagus banget resolusinya walaupun dari video. Beda sama screenshot. Oke, itu dia key feature dari GoPro Hero 11 Mini. Oke, GoPro Hero 11 Mini ini tidak ada perbedaan yang signifikan dari GoPro Hero 11 ya. Perbedaannya tadi ya, resolusi atau tidak ada fotonya ya, resolusinya tetap sama, tidak ada mode foto. Jadi kalau mau ambil foto dengan frame grab, aplikasi Quik. Terus frame rate semuanya sama ya, resolusi, frame rate, resolusinya semua sama, bisa sampai 5.3K. Terus juga hyper smooth-nya juga hyper smooth 5.0, bisa horizon lock juga, lensanya juga masih bisa diganti, support dengan max lens mode juga si GoPro Hero 11 Mini ini. Terus yang terakhir adalah baterainya yang beda. Oke, baterainya ini enduro juga tapi built-in, jadi tidak bisa dicabut pasang seperti GoPro Hero 11 yang umumnya gitu ya. Hero 11 Mini ini baterainya tidak bisa dicabut pasang, tapi menggunakan enduro baterai juga dengan kapasitas yang sama. Dan sebagai informasi, GoPro Hero 11, 9, dan 10 semua DNA-nya sama. Jadi kalau misalnya untuk aksesorisnya semuanya bisa digunakan. Jadi dari GoPro, misalnya kita sudah punya GoPro Hero 9, 10, dan 11, kita beli lagi yang 11-nya. Tapi aksesoris-aksesoris yang di 9 ini mau diapain? Nah, GoPro menjawab itu, makanya semua aksesorisnya masih tetap sama dari 9 sampai ke 11. Semua yang nempel itu sama, media mode-nya sama, baterainya sama gitu ya. Pokoknya semua yang ada di bodinya itu sama, tidak ada perbedaan. Dan bisa connect ke 40 lebih aksesoris original GoPro. Jadi GoPro punya aksesoris originalnya. Dan jangan lupa belinya juga yang original. Dan jangan lupa juga garansinya adalah garansi Changhong IT ya, Changhong Information Technology Indonesia. Jadi itu adalah GoPro yang resmi yang dijual di Indonesia. Kalian kalau belinya yang bukan Changhong IT berarti bukan resmi atau black market ya. Tolong taat pajak, jadi kalian harus beli GoPro yang resmi. Oke. Dan yang terakhir, GoPro memiliki aksesoris baru di tahun 2022 ini, kita menyebutnya adalah Gambi ya. Gambi ini benar-benar serbaguna banget. Jadi waktu itu juga gue pasang di belakang motor gue, di belakang motor, dan diikat-ikat kayak gini ya. Ini nggak akan guncang sama sekali. Gambi ini 360 derajat ya, 360, bisa diputar-putar kayak gini juga. Terus Gambi ini juga dapetin spare si kabelnya, ini dapat spare. Jadi kalian kalau beli Gambi dapat 4 kabel seperti ini. Spare-nya 2, yang dipasang 2. Cara ngegantinya juga gampang, tinggal diputar dulu si Gambinya, si mountingnya seperti ini. Setelah diputar, ini kalian cabut gitu ya. Nah, ini tinggal diganti gitu. Terus 360 derajat juga nggak kaku, jadi kita bisa adjust, misalnya mau sedikit segini misalnya gitu ya, atau segini ya bisa, tinggal diputar-putar aja. Nah, ini Gambi. Gue paling suka pakai Gambi karena bisa ditempel di mana aja, bisa diikat di mana aja, dan nggak mudah nggak mudah putus atau patah ya, karena ini dilapisi karet ya. Karetnya juga benar-benar kuat dan nggak selip, anti selip, karena karetnya bagus banget. Kayak gini karetnya ya, empuk banget, dan kalau dililit seperti ini pun masih bisa lurus kembali teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Oke, itu dia Gambi. Ya, itu semua keunggulan yang ada di GoPro Hero 11. Kalau ada penyampaian yang kurang mengena atau kurang bisa dimengerti, mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan juga, teman-teman boleh tinggalin di kolom komentar, atau teman-teman bisa chat ke WhatsApp pribadi gua kalau misalnya teman-teman yang sudah punya nomor WhatsApp gua, atau bisa DM ke Instagram gua. Instagram gua ada di bawah sini. Dan ya itu aja ya, semoga video ini bisa membantu
teman-teman, dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk mengetahui product knowledge atau fitur-fitur apa yang terbaru di GoPro Hero 11 ini. Oke, gue pamit undur diri. Nama gue Oman, gue adalah product specialist GoPro dari Changhong. See you.